Seringkali kita mendengar kata transgender tanpa betul-betul memahami apa artinya. Sebagian dari kita mungkin tahu bahwa transgender dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu penyakit mental. Tapi, apakah benar seperti itu adanya? Menurut Walter Bochting, seorang profesor di bidang medical psychology, transgender berarti mempunyai identitas kelamin yang berbeda dari yang dimiliki seseorang di saat lahir. Sebagai contoh, seorang transgender akan mengidentifikasi diri sendiri sebagai seorang perempuan walaupun dia lahir dengan fitur tubuh laki-laki. Ini berbeda dengan orientasi seksual yang mengacu kepada ketertarikan dan perilaku seksual. Dahulu kala, bahkan sebenarnya sampai saat ini, transgender masih tidak dapat diterima secara sosial. Diskriminasi dalam bentuk larangan mempekerjakan seorang transgender yang mengakibatkan kemiskinan dan kualitas hidup yang kurang layak, hingga bentuk kekerasan yang berujung kematian, masih banyak dilakukan demi membuat mereka merasa tidak diinginkan dan tidak diterima. Bahkan, perilaku yang tidak adil terhadap transgender juga terjadi di dalam komunitas LGBT sendiri. Walaupun kelompok lain dalam komunitas tersebut juga mengalami diskriminasi, seperti di Swedia yang merupakan salah satu negara yang dulu mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai penyakit mental, dan diprotes oleh masyarakatnya dengan tidak masuk kerja menggunakan alasan sakit sedang merasa sedikit homoseksual. Pada tahun 1980, buku Diagnostic and Statistical Manual atau DSM mencatat transseksualisme sebagai suatu bentuk gangguan yang diidentifikasikan sebagai gangguan identitas gender atau Gender Identity Disorder. Kriteria untuk gangguan ini dibuat dan dimasukkan di dalam DSM demi mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan orang-orang sebagai seorang transgender. Tidak hanya itu, WHO atau World Health Organization juga mempunyai peran dalam mengklasifikasikan transseksualisme di dalam daftar global kondisi medis mereka yang disebut International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, disebut juga sebagai ICD, di mana menjadi seorang transgender dianggap sebagai seseorang yang mengidap penyakit mental. Namun, di versi terbaru ICD oleh WHO, transgender tidak lagi dianggap sebagai suatu penyakit mental. Bahkan, keluaran terbaru di DSM sekarang mengklasifikasikannya sebagai gender dysphoria, yang berarti adanya konflik dalam gender seseorang yang berlawanan dengan fitur biologisnya. Seorang koordinator dari WHO, Dr. Leo, mengatakan bahwa langkah ini diambil karena kita telah lebih dalam memahami bahwa transgender bukanlah suatu kondisi kesehatan mental dan membiarkannya tetap di posisi terdahulu akan menimbulkan stigma. Dengan ini, kaum transgender dapat mulai mendapatkan kebebasan yang lebih pantas. Banyak yang merayakan dihapusnya transgender dari daftar penyakit mental, namun juga ada yang menentangnya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan utarakan sebaik mungkin tanpa menyinggung pihak yang tidak sependapat. Kami sangat menghargai diskusi yang terstruktur dan sehat. Jika kalian menyukai video pertama kami, kalian dapat membagikannya ke teman-teman kalian dan melibatkan mereka dalam diskusi ini juga. Jangan lupa untuk subscribe jika kalian tertarik dengan konten berikutnya yang akan kami sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.